After finishing it, you may have your break time. Yeah. If you have finished it, you may have your break time. So please go directly to your Google Classwork right now. I'm waiting for you to submit it. Keep spirit in doing this. If there is any question, you may ask me, okay? Kerjakan tugas. Halo guys, ini kita lagi bersama Bapak siapa, bisa perkenalkan diri dulu? Ridus. Ridus, marganya? Fahid. Abang Ridus Fahid. Ya. Beliau ini adalah lulusan S2 Bahasa Inggris. Ya. Di mana? Di S2-nya di Universitas Indraprasta. Oh ya, Indraprasta itu di mana itu? Di Jakarta. Di Skama. Oh, di Jakarta, guys. Oke. Jadi, beliau ini adalah putra Melaka yang sementara ini mengajar di Jakarta. Iya. Di sekolah Katolik kalau tidak salah. Di sekolah apa? SMP Mary Joseph. SMP Mary Joseph itu sekolah yang sangat terkenal di Jakarta, dan beliau adalah seorang guru bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Mungkin bisa kisahkan sedikit awal pengalaman-pengalaman menarik di Jakarta dalam mengajar adik-adik kita. Ya, pengalaman menariknya, bagusnya sih kalau di Jakarta kan mereka memang dari TK itu sudah belajar bahasa Inggris. Jadi perbedaannya agak sedikit jauh, karena kalau mereka sudah masuk SD itu kita sudah tidak belajar lagi yang namanya abjad apa segala macam. Mereka sudah langsung masuk ke percakapan segala macam. Jadi untuk pengalaman belajarnya lebih asiknya di sana, karena kita sebagai guru tidak mulai dari awal. Jadi pada saat mereka masuk SMP itu mereka udah siap semua. Jadi kita hanya fokus mereka dalam public speakingnya aja, conversationnya aja. Kalau untuk dasar-dasarnya mereka udah dapat semua, jadi agak lebih enak. Wah, luar biasa sekali guys. Jadi tadi itu sementara sekolah online ya. Iya. Dan tadi saya lihat semuanya pada aktif, tapi kok sudah dimatikan? Mereka lagi mau kerja tugas ya? Kalau sekarang mereka sedang mengerjakan tugas, jadi mereka mematikan videonya. Jadi kadang ada yang mengerjakan menggunakan HP, jadi memang harus dimatikan kameranya. Pada saat mereka kerjakan dia akan mati sendiri. Oh iya. Kalau yang menggunakan laptop biasanya nyala, tapi mereka lebih memilih untuk mematikan, karena setiap hari kami kan dari pagi sampai siang mereka on terus. Ya. Kalau kami guru mata pelajaran kan ada istirahatnya. Kalau mereka dari pagi sampai siang itu tidak pernah keluar dari meetingnya. Oh, jadi mereka bukan seolah tapi mereka tetap sekolah dipindahkan ke rumah. Iya. Dan jamnya juga tetap menyesuaikan. Jamnya tetap menyesuaikan. Iya. Jadi kapan saja mau di on, iya. Mereka langsung menyesuaikan. Iya. Jadi sekarang mereka lagi mengerjakan tugas. Oke guys, kita mau tanya-tanya dulu seputaran sekolah Katolik ya, Sin Joseph, Mary Joseph Jakarta ya. Iya. Oke. Ini kira-kira program unggulannya apa saja? Kami program unggulannya di sana kebetulan ada program conversation yang memang itu diajarkan langsung oleh native speaker. Terus kemudian native speaker itu orang luar yang memang bahasa pertamanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya, memang asli bahasa Inggris. Terus kami juga ada program bilingualnya seperti matematika, matematika sama IPA. Juga? Iya. Menggunakan bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Wah, ini sudah kelasnya internasional ya? National Plus. National Plus, belum internasional. Iya, oh iya. National Plus. Berarti ini khusus bahasa Inggris. Kalau perbedaannya dengan kira-kira sesuai pengamatan Abang Firdi, itu apa saja perbedaan antara sekolah di Jakarta dengan di Melaka apa? Perbedaan yang paling mencolok itu mungkin fasilitas ya. Oh, fasilitas. Sebenarnya kalau misalkan untuk masalah keberanian
anak-anak di kita juga punya keberanian untuk melakukan sesuatu, untuk tampil di depan, itu mereka berani. Kita punya kemampuan juga, berarti kualitas kita dari kualitas bisa juga. Kita cukup Iya, cuma mumpuni. kita hanya kurang di fasilitas penunjang saja. Fasilitas penunjang misalnya. Saat ini kan agak susah juga kalau misalkan memang diharuskan untuk belajar dari rumah. Ya, Nah, kalau misalkan di Jakarta kan mereka dengan semua fasilitas yang sudah ada. Kalau di sini kita wifi juga setengah mati kan. Harus pakai paketan data sendiri. Itu hal yang paling rendah ya. Iya. Dan fasilitas memang sangat iya, faktor penunjang seperti fasilitas belajar itu sangat penting. Kalau mereka kan di sana itu ibaratnya satu hari full di sekolah sampai jam 4 karena ada kegiatan ekskul yang segala macam, kegiatan ekstrakurikuler segala macam. Dengan fasilitasnya sudah ada semua. Kalau kita di sini agak riskan. Iya. Sudah mau on lagi ya ini. Sedikit lagi mereka sudah selesai kerja tugas ya. Mungkin bisa bincang-bincang sedikit, guys. Mari kita lihat ini. Lagi mau bincang-bincang. Oke, Selin, have you finished it, Selin? Ini artinya hello Selin, apakah Anda sudah menyelesaikan tugasnya? Selin, not yet? Okay, so please keep spirit in doing this. I'm waiting for you to submit it. Jadi memang luar biasa sekali ya. Dan tadi itu dari sisi fasilitas, dari hal-hal lain selain itu mungkin apa lagi ya? Apa yang unggul di sekolah Saint Mary Joseph? Kalau keunggulan Mary Joseph itu dia sekolah butik pertama di Indonesia. Jadi dia sekolah butik pertama di Indonesia. Jadi sekolahnya itu dihias seindah mungkin seperti butik, seperti tempat belanja. Jadi dia di setiap lorong-lorong itu ada tempat-tempat seperti sofa untuk anak-anak main. Terus di dalamnya juga ada biliar. Jadi pada saat istirahat murid-murid bisa bermain seperti itu. Jadi ada berbagai jenis fasilitas penunjang hiburan. Jadi pada saat murid istirahat itu mereka bisa bermain biliar segala macam. Wih, jadi ini sesuatu yang sangat unik dan luar biasa sekali ya. Iya. Dan itu membuat para siswa sangat nyaman ya. Dan jadi siswa pun tidak enggan untuk pulang ke rumah. Jadi ya udah pada saat mereka selesai kelas kita main dulu, main biliar dulu atau main apa itu namanya ya, yang permainan seperti bola kaki tapi yang di papan. Ini udah SMP, senior high school? Kita sekolahnya dari TK sampai SMA. Semuanya? Iya. Berarti sangat lengkap guys. Jadi dia bisa dari TK mulai dari TK, PAUD, SMA. Iya. Sudah langsung bisa masuk di sana dan itu sudah ada bahasa Inggrisnya juga sudah diajarkan. Iya, mereka dari TK, dari playgroup sudah mulai diajar. Kenapa dikatakan sekolah plus? Nah, dia dikatakan sekolah nasional plus karena kalau perbedaannya adalah kalau sekolah nasional kan dia tidak ada program bilingualnya. Nah, seperti matematika, math, IPA, science. Nah, kalau bahasa Inggris. Bahasa Inggris sama conversation, terus ada bahasa Mandarin juga. Kalau kenapa dikatakan national plus? Karena dia belum masuk ke kancah internasional. Kalau internasional kan dia bahasa Inggris semua. Tidak ada pelajaran bahasa Indonesianya. Nah, sedangkan kami masih gabungan kan. Berarti sudah akan ke sana ya? Mungkin. Tidak tahu. Kira-kira apa masukannya buat pendidikan di Melaka? Ya, masukannya semoga atau NTT lah. Untuk pendidikan kita di sini ini sebenarnya bisa maju. Yang penting fasilitas penunjang untuk siswa-siswanya ini. Sebenarnya sumber daya manusia kan sudah ada. Infrastrukturnya. Oh iya, infrastruktur, terus untuk kan namanya sekolah itu kan bukan cuma hanya bagian akademik saja, non akademiknya seperti kegiatan ekstrakurikuler segala macam. Nah, pada saat ekstrakurikuler ini
apakah fasilitasnya ada atau tidak. Sedangkan murid-murid kita, anak-anak kita di sini kan sebenarnya mereka punya kemampuan yang bisa seperti main bola, bola voli, badminton segala macam. Tetapi kan mereka tidak bisa menyalurkan bakatnya mereka itu di bagian non akademiknya itu. Oh ya, berarti tetap kembali lagi harus fasilitasnya Fasilitas, harus benar-benar iya, diperhatikan. fasilitas itu penting, fasilitas untuk Bukan malahnya menutup sekolah ya yang tidak mampu ya. Oke. Oke guys, jadi inilah pengalaman-pengalaman menarik ketika abang kita Pak Ferdi, ini putra asli Melaka yang sangat luar biasa sekali, punya kemampuan yang luar biasa sekali hingga dipakai di tingkat nasional. Tentu tidak gampang untuk masuk ke sekolah nasional plus seperti Saint Mary Joseph. Selain itu saya ingin tahu lagi hal-hal menyenangkan apa saja yang mungkin abang rasakan selama mengajar di Jakarta. Kalau hal yang menyenangkan itu di sana itu murid sama gurunya nyatu. Oh, satu lagi, kami di sana itu ada satu ruangan namanya itu English room. Itu ruangan murid bisa pakai kapan saja. Di sana pun belajarnya di sana cuman ditaruh karpet, di sana murid bisa sambil tiduran. Jadi bebas di tempat bisa bisa tidur. Misalkan ada kegiatan apa, murid istirahat, mereka masuk untuk main di situ juga tidak menjadi masalah. Terus pada saat pelajaran bahasa Inggris dipakai, itu murid bebas. Di sana itu sudah disiapkan bantal segala macam. Jadi misalkan hari ini kamu mau nonton, ya udah kamu terserah mau duduknya seperti apa, sambil tiduran tidak menjadi masalah. Yang penting mengikuti pelajaran seperti itu. Jadi memang beda sekali ya. Jangankan English room buat belajar pun kita di sini tidak punya ya. Susah. Iya, gitu ada. Memang susah sekali ya. Jadi semoga ini menjadi perhatian dari pemerintah di Melaka. Jadi semoga bisa ke depan pendidikan kita bisa semakin maju. Amin. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk kalau untuk adik-adik kita yang masih sekolah ya, terutama adik-adik untuk bahasa Inggris, motivasi untuk adik-adik kita mungkin bisa lihat ke layar. Kalau untuk adik-adik kita di sini jangan berkecil hati. Sebenarnya kita punya kemampuan, tetapi cobalah untuk gali. Kalaupun kamu di bidang ini tidak bisa, kamu harus menggali diri kamu bisanya di mana. Fokuskan ke situ. Jadi namanya kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi mulai dari sekarang sadar akan diri kita mampunya di mana, fokuskan ke situ tanpa mengesampingkan yang lain. Jadi buat adik-adik semangat terus, semangat belajar, semoga kedepannya bisa mencapai apa yang diinginkan. Itu aja. Dan luar biasa sekali. Dan jangan lupa bilang dong ke pemirsa, jangan lupa like and comment, subscribe. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Hans Taulin channel. Okay. Thank you. Okay, thank See you. Bye.